Halo Sobat Darsip, berikut adalah ciri-ciri perangkat atau modul pembelajaran dan video yang nantinya bakal dapat nilai tinggi dan dipastikan lolos uji kinerja atau UKIN. Jadi bagi Sobat peserta PPG Piloting tahap 1, 2, dan 3, wajib simak sampai habis ya, supaya nanti kalian bisa lolos UKIN. Amin. Let's go! Persyaratan untuk dokumen-dokumen yang perlu Bapak dan Ibu unggah untuk penilaian UKPPPG bagian uji kinerja. Yang pertama yaitu perangkat pembelajaran Bapak Ibu ini untuk peserta yang non-BK. Perangkat pembelajaran ini merupakan perangkat yang Bapak dan Ibu pakai untuk mengajar sehari-hari, atau bisa perangkat yang Bapak dan Ibu siapkan secara khusus untuk ujian. Durasi pembelajarannya untuk 2 JP Bapak dan Ibu, jadi nanti Bapak dan Ibu diharapkan untuk membuat perangkat pembelajaran itu untuk durasi pembelajaran 2 JP. Kemudian Bapak Ibu, perangkat pembelajarannya merupakan hasil pengembangan sendiri gitu ya Bapak dan Ibu, bukan disalin dari milik orang lain, dan dibuat selengkap mungkin Bapak Ibu. Jika memungkinkan silakan Bapak dan Ibu cantumkan media, bahan ajar, lembar kerja, dan instrumen evaluasi jika ada. Jadi lebih lengkap lebih baik Bapak Ibu. Kemudian perangkat pembelajaran dan layanan tersebut nanti dibuat atau diketik Bapak Ibu di dalam Microsoft Word, nanti Bapak dan Ibu simpan ke dalam bentuk PDF ya Bapak dan Ibu. Jadi bentuknya PDF, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mengunggah ke dalam sistem UKIN UKPPPG. Kemudian untuk perangkat pembelajaran bagi peserta bimbingan konseling, yang pertama yaitu perangkat pembelajaran atau layanan begitu ya. Ini merupakan perangkat layanan yang sehari-hari Bapak dan Ibu gunakan atau disiapkan khusus untuk ujian. Kemudian kalau yang tadi reguler, yang non-bimbingan konseling, itu RPP-nya atau perangkat pembelajarannya dibuat untuk 2 JP pembelajaran Bapak Ibu. Khusus untuk yang peserta bimbingan konseling, karena ada 2 RPL yang perlu dibuat, maka masing-masing ini dibuat untuk 1 JP. Jadi 1 RPL konseling individual dengan durasi 1 JP, dan 1 RPL bimbingan klasikal dengan durasi 1 JP juga. Setiap RPL yang Bapak Ibu sampaikan, seperti yang tadi saya sampaikan, dibuat selengkap mungkin Bapak dan Ibu, bisa dilengkapi dengan hasil assessment dan pengumpulan data lainnya yang diperlukan, serta juga media yang jika dibutuhkan. Seperti tadi juga sama Bapak Ibu, perangkat pembelajaran atau layanan ini RPL-nya masing-masing ada 2 file. Ini dibuat dan diketik dalam bentuk Microsoft Word Bapak Ibu, kemudian nanti disimpan dalam bentuk PDF untuk kemudian diunggah ke dalam aplikasi UKIN UKPPPG. Kemudian terkait dengan video praktik pembelajaran Bapak Ibu, ini untuk peserta yang non-BK. Jadi nanti Bapak dan Ibu diharapkan bisa membuat video praktik pembelajaran pengalaman pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran yang sesungguhnya di ruang kelas bersama peserta didik atau murid dari Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu, memang untuk PPG ini diutamakan dengan kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya. Tapi jika di tempat Bapak dan Ibu mengajar belum menerapkan kurikulum merdeka, masih menerapkan kurikulum lainnya atau K13 misalnya, silahkan Bapak Ibu menyesuaikan, tidak perlu kurikulum merdeka. Jadi silahkan Bapak dan Ibu bisa menggunakan perangkat pembelajaran apapun yang Bapak dan Ibu gunakan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah tempat Bapak dan Ibu bertugas. Kemudian Bapak Ibu mohon diperhatikan bahwa video praktik pembelajaran yang Bapak Ibu unggah atau Bapak Ibu buat itu harus sesuai dengan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi perlu ada korelasi antara perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat dengan video praktik pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Jadi bisa terlihat bagaimana Bapak Ibu melaksanakan perencanaan pembelajaran, kemudian mempraktikkannya di dalam ruang kelas. Jadi itu sangat penting ya Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu, untuk video praktik pembelajaran ini dibuat dengan durasi minimal 2 JP Bapak Ibu. Kemudian dibuat dalam format MP4
Diperhatikan gambarnya harus fokus, suaranya harus jelas, dan videonya stabil. Semakin fokus, semakin jelas, dan semakin stabil, semakin Bapak dan Ibu penguji bisa melihat dengan lebih jelas begitu ya bagaimana Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran di dalam ruang kelas. Kemudian Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu sampaikan nanti harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran atau layanan. Ada kegiatan pembuka, ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Kemudian tidak disarankan Bapak Ibu untuk menambah aksesori seperti profil sekolah, profil mahasiswa, atau latar belakang musik. Seperti yang tadi disampaikan Prof. Banji, kalau terlalu banyak musik itu akan mengganggu proses penilaian gitu ya Bapak Ibu. Jadi real saja begitu videonya seperti yang Bapak dan Ibu lakukan pada saat melakukan pembelajaran di ruang kelas. Video yang diunggah Bapak Ibu ada 2. Jadi file video Bapak Ibu unggah ada 2. Yang pertama adalah file rekaman utuh Bapak Ibu selama pembelajaran berdurasi 2 JP. Kemudian yang satu lagi adalah file video yang sudah Bapak Ibu edit dengan durasi 20 sampai 30 menit. Jadi ada 2 video ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah video yang utuh, durasinya 2 JP. Kemudian yang satu lagi adalah video yang telah diedit dengan durasi 20 sampai 30 menit. Kemudian untuk video praktek layanan ya bagi peserta bimbingan konseling, untuk layanan bimbingan klasikal, ini hampir serupa Bapak Ibu dengan video praktik pembelajaran yang untuk peserta non-BK. Ini dibuat berdasarkan rencana pelaksanaan layanan yang Bapak dan Ibu sampaikan, submit, sama dengan tujuan yang sama untuk melihat bagaimana Bapak dan Ibu membuat perencanaan pembelajaran dan mempraktekannya pada saat pelaksanaan pembelajaran. Kemudian untuk video praktik layanan bimbingan klasikal ini dibuat dengan durasi 1 JP Bapak Ibu dalam format MP4. Kemudian seperti yang tadi harus fokus, suara jelas, dan video stabil. Tampilkan seluruh proses aktivitas layanan Bapak Ibu dari mulai pembuka, inti, dan penutup. Serta masih berlaku Bapak Ibu, tidak perlu ditambahkan profil sekolah, profil mahasiswa, atau latar belakang musik. Untuk bimbingan klasikal Bapak Ibu, seperti video praktek pembelajaran peserta non-BK, yang dikirim adalah 2 video Bapak Ibu. Yang pertama adalah video utuh berdurasi 1 JP, dan yang kedua adalah video yang telah Bapak Ibu edit dengan durasi 20-30 JP. Proses editnya diperhatikan Bapak dan Ibu, proses editnya tetap harus ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi walaupun videonya hanya 20-30 menit, diusahakan ya Bapak dan Ibu itu mencakup kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Kemudian Bapak Ibu untuk video praktik layanan khusus untuk konseling individual Bapak Ibu, ini agak sedikit berbeda dari video lainnya. Jadi untuk konseling individual nanti Bapak dan Ibu akan melakukan praktik layanan konseling individual dengan 1 orang peserta didik sebagai konseli. Jadi Bapak dan Ibu perlu nanti bersama salah satu peserta didik Bapak dan Ibu mungkin sebagai konseli untuk bisa bersama Bapak dan Ibu membuat praktek layanan untuk konseling individual. Untuk konseling individual ini Bapak Ibu, proses perekamannya nanti harus sesuai dengan kode etik ya Bapak dan Ibu, di mana identitas konseli harus disamarkan, wajah konseli tidak boleh terlihat jelas, misalnya bisa tampak samping atau tampak belakang boleh, namun wajah Bapak dan Ibu sebagai konselor itu harus terlihat jelas. Jadi wajah konselinya jangan terlihat jelas ya Bapak Ibu ya, harus disamarkan, tetapi wajah Bapak Ibu sebagai konselor itu harus terlihat jelas. Kemudian proses perekamannya Bapak Ibu dimohon untuk mendapatkan izin dari konseli ataupun dari orang tua konseli, atau inform consent ya Bapak Ibu ya, jangan lupa. Kemudian terkait dengan video layanan konseling individual ini Bapak Ibu ini wajib menampilkan aktivitas layanan secara lengkap. Kemudian peserta dapat menyertakan pengantar video Bapak Ibu, ini bisa berupa penjelasan profil dari peserta sendiri atau sekolah dengan durasi maksimal 1 menit.
Jadi untuk layanan konseling individual ini diperkenankan ya Bapak dan Ibu untuk menyertakan sedikit pengantar video, tapi durasinya tidak lebih dari 1 menit. Kemudian video praktik layanan konseling individual ini dibuat dengan durasi 30 menit Bapak Ibu. Jadi hanya ada satu video yang dikumpulkan atau yang diunggah begitu ya Bapak dan Ibu. Hanya ada satu video, yaitu video layanan konseling individual dengan durasi 30 menit. Jadi full video. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan edit video untuk yang konseling individual. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu menggunakan background atau musik pengiring, jadi real saja begitu ya Bapak dan Ibu apa adanya. Dan kemudian nanti seluruh dokumen ini akan di-upload di dalam aplikasi UKIN UKP PPG. Mungkin ini Bapak Ibu contoh view video. Ini untuk yang bimbingan klasikal maupun video bagi peserta non-BK ya Bapak Ibu ya, bukan untuk konseling individual. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mencontoh sudut pandang video seperti ini biar seluruh aktivitas Bapak dan Ibu di dalam kelas saat melaksanakan praktik pembelajaran itu bisa terlihat dengan jelas oleh Bapak dan Ibu penguji kelak gitu. Kemudian Bapak Ibu, ini sangat teknis Bapak dan Ibu, tetapi berdasarkan pengalaman piloting 1 kemarin sangat disayangkan beberapa dokumen tidak bisa dibuka karena karena hal-hal berikut begitu. Jadi Bapak Ibu, khusus untuk video praktik pembelajaran karena jumlah filenya besar begitu ya, ada video utuh, ada video edit, Bapak dan Ibu diharapkan bisa mengunggah dahulu file video tersebut ke dalam Google Drive atau YouTube. Jadi Google Drive atau YouTube dari Bapak dan Ibu begitu ya, silahkan diunggah dulu Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk praktik pembelajaran, perangkat pembelajaran itu bisa langsung diunggah ke dalam aplikasi UKIN UKP PPG. Jadi tetapi kalau khusus untuk video Bapak Ibu harus unggah dulu ke Google Drive atau YouTube, kemudian nanti tautannya atau linknya yang akan Bapak dan Ibu unggah ke aplikasi UKIN UKP PPG. Nah, sebelum Bapak dan Ibu unggah, Bapak dan Ibu perlu pahami yang Bapak Ibu unggah itu adalah tautan file atau link dari file videonya. Jadi bukan link foldernya ya Bapak Ibu, tapi link dari file videonya. Itu yang perlu Bapak dan Ibu unggah ke dalam aplikasi UKIN. Kemudian Bapak dan Ibu, file video yang tautannya sudah tersimpan dalam aplikasi UKIN itu tidak boleh dihapus Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu hapus, nanti para penguji tidak bisa lagi mengakses dokumen yang Bapak dan Ibu submit atau Bapak dan Ibu unggah untuk dinilai di dalam proses uji kinerja. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa tautan file video yang Bapak Ibu unggah itu sudah di-set untuk dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki link. Seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, siapa saja yang memiliki link. Jadi kalau setting awalnya itu pasti dibatasi. Setting awalnya itu pasti dibatasi untuk semua file. Tapi Bapak Ibu, kami sangat berharap atau pastikan begitu ya, bukan berharap lagi, tapi pastikan Bapak dan Ibu mengubah setting ini menjadi siapa saja yang memiliki link. Karena kalau Bapak dan Ibu setting dibatasi atau restricted ya kalau yang memakai bahasa Inggris, ini para penguji nanti tidak bisa mengakses dokumen yang Bapak dan Ibu kumpulkan atau Bapak dan Ibu unggah ke dalam aplikasi UKIN. Jadi Bapak dan Ibu sudah capek-capek membuat dokumen, sudah capek-capek mengunggah begitu ya, tetapi linknya tidak bisa diakses oleh para penguji. Ini akan sangat merugikan untuk Bapak dan Ibu. Jadi pastikan akses linknya itu tidak dibatasi Bapak dan Ibu, tapi rubah dulu ke dalam siapa saja yang memiliki link atau anyone with the link ya kalau dengan menggunakan bahasa Inggris. Like dan subscribe jika video ini bermanfaat buat sobat, agar tidak ketinggalan informasi seputar pendidikan.